Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atta Bik Muhammad. Kali ini akan disampaikan sebuah kisah tentang Dia Adalah Jendela Kepada Dunia, oleh Muslim Abdurrahman. Yang paling berkesan, saya lihat Gus Dur itu menjadi jendela bagi Nahdlatul Ulama kepada dunia, karena di awal tahun 1970, dia sebagai orang muda pulang dari Timur Tengah, tiba-tiba bicara soal hak asasi manusia, demokrasi, dan seterusnya. Ini luar biasa. Orang ini bukan pulang dari Amerika Serikat seperti anak-anak muda sekarang ini yang sekolah di sana. Ia lama di Baghdad, pernah di Mesir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, share dan komen, serta aktifkan tanda lonceng, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video yang kami sajikan selanjutnya. Gus Dur ini sangat impresif karena dari rumpun subkultur pesantren, tapi dia bicara dalam wacana yang sang kontemporer. Di Gondangdia Lama, Jakarta, tahun 1975, saya kenal dengan Gus Dur. Dikenalkan oleh Cak Nur atau Nurholis Majid. Sejak itu saya berkawan dengan Gus Dur. Kami bertiga sesama dari Jawa Timur. Gus Dur suka guyon, sementara Cak Nur orangnya serius. Dalam pergaulan selanjutnya, saya lebih dekat dengan Gus Dur. Karena Gus Dur itu orangnya memang begitu, gampangan. Yang berkesan lagi, Gus Dur ikut mempromosikan saya. Sehingga saya beberapa waktu disebut sebagai intelektual muda Islam, bila diwawancara oleh berbagai surat kabar. Itu salah satu jasa Gus Dur bagi saya. Gus Dur tahu saya seorang dari Muhammadiyah. Akan tetapi, dia tidak pernah melihat itu. Dan banyak pendapat-pendapatnya menakjubkan saya, karena orang ini kemudian, kasarnya, jualan pesantren. Jualan pesantren di dunia masyarakat politik. Sehingga pesantren ini menarik perhatian di dunia, selain menjadi isu nasional. Pesantren sering menjadi bahan penelitian orang-orang luar negeri. Gus Dur ini seperti memasarkan idealisme pesantren. Gus Dur punya karisma di depan para kiai, apalagi di depan umatnya. Umat NU ketika itu sedang mencari tokoh yang menjadi jendela untuk ke dunia modern. Ada kebanggaan di kalangan orang NU terhadap Gus Dur. Karena Gus Dur membawa pesantren ke dunia luar yang luas, dia membuka masyarakat NU untuk sadar bahwa kita hidup dalam dunia global. Gus Dur berdarah biru akan tetapi, pandai menggunakan bahasa populis. Gus Dur bukan hanya bahasa, akan tetapi, juga bisa merekonstruksi sehingga tiba-tiba muncul kelompok Kiai Hos. Ini akan menata legitimasi. Juga kelompok Kiai Langitan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan tertentu, dia bisa merujuk dengan mengatakan, saya ini kan diperintah Kiai Hos. Dia saya kagumi bukan karena pemikiran politiknya. Akan tetapi, sebagai pemikir Islam, dia berani memberikan pemikirannya seperti pergulatan hidupnya. Maka dikala orang berdebat soal Islam dan kebangsaan, maka Gus Dur mengatakan, memang kita ini lahir sebagai orang Islam atau sebagai orang Indonesia dulu. Gus Dur mewakili Islam ketika bangkitnya ilmu sosial di Indonesia. Disinilah Gus Dur jualan tentang pesantren. Dia bilang kepada saya, Kang, kalau kita bertemu dengan orang-orang pintar ilmu sosial, kita jangan ikut terjun dalam ilmu sosial, kita omong pesantren dong. Dari dulu Gus Dur konsisten pada 3 hal, yakni, kalau negeri ini sudah memilih demokrasi, maka implikasinya harus tidak ada diskriminasi. Ini sangat mendasar. 2 itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian tentang hak asasi manusia. Yang ketiga,
pluralisme. Banyak orang mengklaim soal itu. Akan tetapi, bagi saya, Gus Dur adalah pionirnya. Dia bukan mengantar saya hingga berkenalan dengan banyak orang, dia betul-betul membuka dan jadi jendela sehingga banyak orang NU melihat demokrasi dari Barat. Dia memberi inspirasi. Dia yang menjamin ketika banyak orang ragu terhadap keragaman. Dia tegas sehingga bisa jadi jendela kaum minoritas untuk melihat ada jaminan di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya